Kembali bersama kami di channel Fisika Study Center. Kali ini kita akan membahas sudut-sudut istimewa yang seringkali muncul di materi atau pelajaran fisika. Dua sudut yang seringkali muncul ya digunakan di pelajaran fisika. Dua diantaranya adalah 37 derajat. Ada lagi 53 derajat. Ini istimewanya kalau dijumlah hasilnya adalah 90 derajat. Jadi mirip-mirip dengan sudut 30 derajat dan 60 derajat. Nilai sinus dan kosinusnya saling bertukar tempat. Untuk menentukan nilai sinus ataupun kosinus dari dua sudut ini, bisa kita dekati dengan angka-angka 3, 4, dan juga 5. Triple Pythagoras. Misalkan kita punya satu segitiga, kita gambar dulu segitiganya. ABC, kemudian AC-nya kita beri nilai 3 satuan. AB-nya adalah 4 satuan. Kemudian karena dia siku-siku di titik A, maka panjang BC dengan Pythagoras bisa kita dapatkan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat adalah 25, kemudian diakar. Maka BC panjangnya adalah 5 satuan. Dengan konfigurasi seperti ini, 3, 4, 5, siku-siku di titik A, maka sudut yang lebih kecil, yang di sini, di titik B, ini besarnya adalah dekat sekali dengan 37 derajat. Kemudian yang di titik C, itu kita dapat dari 90 dikurangi 37. Di sini kita akan punya sudut yang dekat sekali dengan angka 53 derajat. Kemudian untuk menentukan nilai sinus ataupun kosinus dari dua sudut ini, kita coba yang 37 derajat dulu. Sinus 37, ini kita ingat dulu jembatan keledainya, sin demi. Sinus itu depan dibagi dengan miring. Atau sin suatu sudut akan sama dengan sisi di depan sudut dibagi dengan sisi miringnya. Untuk 37, jadi menurut 37, itu sisi depannya adalah 3, yang AC ya. Kemudian menurut 37, sisi miringnya adalah BC. Jadi sin 37 itu adalah AC dibagi dengan BC. AC sudah diketahui, BC sudah diketahui. Tinggal kita masukkan saja. AC adalah 3, BC adalah 5. Jadi sin 37 adalah 3/5. Atau kalau dalam desimal kita dapat angka 0,6. Kemudian untuk cos 37 derajat. Kita ingat jembatan keledainya dulu. Cos sami, kosinus suatu sudut itu adalah sa itu samping, mi itu miring. Sisi samping dibagi dengan sisi miring. Jadi untuk 37 derajat, kita lihat ini 37, yang jadi sisi sampingnya itu adalah AB, kemudian sisi miringnya adalah BC atau CB. Sehingga nilai dari cos 37 itu adalah AB dibagi dengan BC. AB adalah 4, BC adalah 5, 4/5. Atau kalau dalam desimal, kita peroleh 0,8. Kemudian dengan sudut 53, untuk sudut 53 derajat, kita tidak perlu mengubah gambarnya ya. Dengan definisi yang sama, sin demi dan cos sami. Cuman kalau untuk 53, itu depannya adalah ini, AB ya. AB ini 53,
ke depan, ini jadi sisi depan, sisi miringnya sama BC ya. Jadi untuk sin 53 itu sisi depan adalah AB, sisi samping BC, hasilnya adalah 4/5 atau 0,8. Dengan cara yang sama kita akan cari kosinus dari 53 derajat. Pakai kosami, samping dibagi miring. Dari 53 sampingnya adalah AC, miringnya sama BC atau CP ya. Jadi AC dibagi dengan BC, hasilnya adalah 3/5 atau 0,6. Kalau kita lihat ini hanya bertukar tempat saja. Di 0,6 itu jadi sin 37. Kalau untuk 53 dia jadi kosinusnya. 0,8 jadi cos untuk 37 derajat. Di sini dia jadi sinus untuk 53 derajat. Kemudian yang ketiga ada tangan ya, tangan sudut. Bagaimana kita mencari tangan sudut dari 37 dan 53. Jembatan keledainya, tan desa, tangan itu depan dibagi samping ya. Di tangan suatu sudut itu sisi depan dibagi dengan sisi sampingnya. Untuk tangan 37 di sini, sisi depannya adalah AC, 3, kemudian sisi sampingnya adalah AB, 4, 3/4, atau 0,75. Kemudian kalau misalkan tidak diketahui sisi depan maupun sisi samping, kita bisa mencari tangan dari rumus lain. Tangan suatu sudut adalah sinus dari suatu sudut itu dibagi dengan kosinus dari sudut tersebut. Misalkan tangan 37, berarti sinus 37 dibagi cos 37. Hasilnya akan sama. Tangan 37 /, sin 37 tadi adalah 3/5. Cos 37 adalah 4/5. 5 dan 5 dicoret, tinggal 3/4 atau 0,75. Oke, kita lampirkan tabelnya. Bisa dihafal atau kalau misalkan lupa, gunakan cara di depan tadi.